Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 17, teksnya ayat 1 sampai 16. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing harus membawanya ke pintu kemah pertemuan sebagai kurban keselamatan. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 16. Tidak boleh makan darah karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas menjadi najis. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa tentang menyembelih lembu, domba, dan kambing. Mereka dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing harus membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalau tidak, darah itu menjadi hutang baginya, karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu akan dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dan tidak boleh makan darah karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Siapa pemakan darah akan dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas menjadi najis. Mereka harus mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya untuk pentahiran. Ajaran tentang alatnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa tentang ketetapan menyembelih lembu, domba, dan kambing. Akan mereka menyembelih itu sebagai kurban keselamatan. Kedua, Tuhan pasti akan mencari upah dari mereka yang menumpah darah makhluknya. Ketiga, Tuhan berfirman akan tidak makan darah, bangkai, dan mangsa binatang buas. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel harus menyembelih lembu, domba, dan kambing sebagai kurban keselamatan di pintu kemah pertemuan oleh imam. Kalau tidak, akan menanggung upah darahnya. Orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka juga harus melakukan demikian itu. Kedua, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga akan dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ketiga, setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Semuanya itu juga Tuhan ingin menjaga kesehatan di dalam komunitas dan di dalam umat Israel. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, ingatlah semua makhluk diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan sembarangan nyawa makhluk apapun. Ya, memang sudah dibolehkan makan daging. Tetapi kita waktu makan itu pun juga harus ingat. Itu pun juga nyawa dari Tuhan. Itu pun juga makhluk diciptakan oleh Tuhan. Kedua, jangan makan dan sembarangan darah hewan dan manusia. Jangan mengorbankan mereka untuk keinginan pribadi. Ya, kita harus menghargainya, nyawanya. Jangan sembarangan. Ketiga, jagalah kesehatan dalam makan makanan sehat. Jauhilah makanan yang tidak bersih. Itu pun juga kita harus ingat. Tuhan ingin berjaga kesehatan dalam umatnya. Akhirnya praktik hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan segala binatang sebagai makanan. Tetapi jangan sembarangan daging dan nyawa ternak. Tetap makan makanan dengan hati terima kasih, sepertinya mempersembahkan korban keselamatan. Zaman dahulu, waktu sebelum itu untuk menyembelihnya, mereka mempersembahkan sebagai korban keselamatan. Tetapi kita dalam doa akan mempersembahkan semuanya sebagai korban keselamatan. Inilah kehidupan orang Kristen.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.